juga waktu aku ke sekolah kitab itu mamaku sakit kan, dan waktu itu mamaku sebenarnya udah nggak bisa dioperasi kata dokter, tapi mamaku memaksakan untuk operasi di situ. Itu bahasa Jawa ya. Iya betul. Halo Majesty. Halo Kak Dev. Aduh, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya. Bagaimana nih kuliahnya? Sekarang kan Majesty sedang berkuliah, bener ya, tahun kedua. Iya benar. Bagaimana nih perasaannya setelah melewati proses perkuliahan selama 2 tahun? Perasaannya sih senang ya, tapi ada satu sisi yang kayak capek juga karena banyak tugas, atau apalagi kan aku perantauan ya, jadi banyak hal-hal yang tidak biasa aku lakukan, terus di sini harus aku lakukan ya. Tapi dibalik itu ya mengucap syukur sih. Oke, happy banget ya pokoknya. Iya. Tapi percayalah, selama 2 tahun itu bukan waktu yang berjalan begitu saja, tetapi sebenarnya selama waktu 2 tahun itu kamu mengalami banyak proses yang dimana kamu diajarkan untuk tetap teguh, begitu ya, tetap kuat. Oke, hari ini aku mau sharing-sharing bersama Majesty, boleh ya Majen? Oke, sebelumnya Majesty bergabung di Youth Shalom itu sudah berapa lama? Udah setahun lebih. Ya, udah setahun lebih. 1 tahun lebih ya. Lalu Majesty pas datang ke Youth Shalom itu siapa yang ngajak, atau saya sendiri nih datang ke Youth Shalom? Enggak dong, pastinya pas kesini karena tahu kan mau merantau, jadi ya bukan sekedar untuk datang kuliah juga, tetapi mau bertumbuh di gereja begitu. Jadi puji Tuhan di sini ada saudaraku, temanku, dia udah duluan gabung di Youth Shalom. Jadi aku tanya, kamu ibadah di mana gitu, terus dia bilang aku ibadah di GPDI Siloam. Terus aku bilang oh ya bareng ya, itu udah gitu sih. Ya, baru bergabung ke Youth Shalom. Iya. Oke Majesty, aku mau sharing lebih dalam lagi nih sama kamu. Kamu pernah gak sih denger kata tetep? Itu bahasa Jawa ya? Iya betul. Pernah tidak? Pernah. Apa yang kamu ketahui mengenai tetep, atau apa sih menurutmu tetep itu, atau dikatakan keteguhan gitu ya? Jadi kita sedang ada di negara Jawa, bukan ya? Negara Jawa ya? Oh. Iya. Jadi apa sih menurut Majesty keteguhan itu yang seperti apa gitu? Keteguhan itu artinya tidak goyah, atau tetap berpendirian teguh pada apa yang udah kita mulai, apa yang kita ambil, atau di posisi kita saat itu gitu. Ya, tidak goyah. Tidak goyah, dilakukan secara konsisten begitu ya? Konsisten. Jadi terus menerus dilakukan secara rutin dengan berkelanjutan, sehingga nantinya akan ada satu hal yang akan dicapai, begitu ya? Lalu kalau menurut Majesty, penting gak sih dibutuhkan keteguhan selama kita menghadapi proses kehidupan kita? Sangat penting sih. Keteguhan itu sangat-sangat penting, karena kalau kita nggak teguh ya ketika kita dihadapi oleh satu proses, berarti artinya kita gagal dong. Misalnya dalam ujian kehidupan, terus kita nggak teguh sama proses yang sudah kita alami ini, ya artinya kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu, kita gagal di tengah jalan. Jadi usaha kita sebelum ini ya gagal juga. Apapun itu loh ya, dalam hal apapun, baik itu perkuliahan, keluarga, percintaan, bahkan ya anak muda. Kan. Halo anak muda, yuk tetap teguh ya, tetap gitu ya.
jangan goyang, tetap konsisten, komitmen lah. Komitmen, oke. Jadi harus komitmen. Sama halnya saya juga pernah mengalami satu proses dalam kehidupan saya yang membuat saya kadangkala secara manusia nih Mejas, kayaknya saya nggak mampu nih, nggak bisa nih. Tapi saya ingat kalau ternyata saya tuh tidak berjalan sendiri begitu Mejas. Kalau saya berpikir bahwa kalau saya ada sampai hari ini, saya diteguhkan oleh Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Jadi sudah sepatutnya dan sepastinya dan seharusnya kita pun harus teguh sebagai wujud ucapan syukur kita. Bener. Betul ya? Bener, karena aku juga mengalami hal yang sama. Di tahun ini kan banyak, apalagi ini penghujung akhir tahun ya. Dari Januari itu banyak hal, banyak proses yang menguji saya sendiri ya. Kayak Tuhan mau nyerah, mau ini, tapi kembali diingatkan lagi, Tuhan udah bawa kita sejauh ini, masa kita mau nyerah gitu loh. Jadi ya tetap teguh gitu. Oke, tetap teguh teman-teman ya, jangan sampai kendor. Lalu nih Majes, kalau menurut Majesty, seorang Majesty begitu ya, bagaimana sih Majesty bisa mengatasi tantangan atau proses rintangan-rintangan yang ada di dalam kehidupan Majesty? Yang pertama yaitu ya yang pastinya mengandalkan Tuhan sih. Karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu kan semuanya ada maksudnya Tuhan gitu. Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kita alami, pasti juga Tuhan beserta kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi yang pentingnya itu mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, dan yang terpenting juga yaitu mengucap syukur sih, sama teguh, jangan goyah ketika kita menghadapi sesuatu yang serasa ya kita tidak mampu. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan pun ketika Tuhan memberikan kita cobaan, tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Oke, Tuhan memberikan cobaan tidak melebihi batas kemampuan kita. Karena Tuhan yang memberi, pasti Tuhan memampukan kita. Benar sekali. Saya setuju banget sih Majes, karena burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita nih ya gak sih? Benar. Serupa dan segambaran dengan Allah gitu kan, yang cantik, yang ganteng, yang Tuhan ciptakan dengan istimewa, spesial gitu. Pasti Tuhan pelihara. Jadi yuk kita sama-sama belajar bersyukur ya, dan kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi kalau sudah mulai sedikit-sedikit goyah, kembali yuk ke Tuhan. Ya, benar. Oke Majesty. Nah, berbicara mengenai selama kita diproses, selama kita menjalani proses kehidupan kita, pasti ada dong hal-hal yang kita alami. Nah, aku mau tahu nih dari seorang Majesty gitu ya. Contoh apa sih? Contoh nyata ya atau konkret mengenai keteguhan yang pernah kamu tunjukkan dalam menanggapi tujuan atau meraih impianmu begitu. Keteguhan ketika meraih impian atau tujuan yang sedang kita rencanakannya, itu kayak apa ya, ketika ini termasuk kesaksian gak sih? Jadi beberapa tahun lalu aku tuh punya tujuan selesai SMA. Sampai waktu SMA itu dibilangin mamaku, kamu selesai SMA, kuliah dulu ya begitu. Tapi karena aku udah dari SD aku punya tujuan, pokoknya selesai SMA aku harus begini begitu. Dan walaupun banyak masukan dari keluarga, dari teman-teman, tapi aku tetap mempertahankan pokoknya selesai SMA aku harus itu. Itu aku waktu itu tahun 2021 aku masuk sekolah Alkitab kan. Jadi aku masuk sekolah Alkitab itu bukan kayak lulus SMA langsung kepikiran, enggak, tapi udah dari jauh-jauh hari aku udah merencanakan pokoknya setelah SMA aku harus sekolah Alkitab dulu, baru aku lanjut kuliah. Tapi karena ada kayak mamaku, kakak-kakakku, opakku juga kayak, kamu harus kuliah pokoknya. Tapi karena aku harus berpendirian teguh. Aku percaya langkah yang aku ambil ini pasti Tuhan tolong gitu. Pasti ini juga udah rencananya Tuhan dalam kehidupanku gitu. Wah, berarti Majesty ini seorang hamba Tuhan ya.
Ya kita juga sama-sama hamba Tuhan. Iya betul sekali ya, hamba Tuhan, tetapi Majesty berkesempatan begitu ya, Tuhan izinkan untuk belajar mengenai Alkitab lebih dalam Ya, gitu. puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Gimana sih rasanya sekolah Alkitab itu? Rasanya aku ya waktu awalnya aku masuk sekolah Alkitab itu, aku cuma mikir pokoknya aku cuma mau kelas 1 kelas 1 kan di sekolah Alkitab ada kelas 1, kelas 2 gitu. Pokoknya kelas 1 gitu karena aku cuma mau memenuhi yang telah aku rencanakan, kayak nasar lah begitu ya. Tapi setelah aku sekolah Alkitab, ternyata sekolah Alkitab tuh gini ya, kayak melatih mentalku, melatih hubunganku sama Tuhan. Aku banyak belajar mengenai Tuhan, mengenai Alkitab dan lain sebagainya. Di situ aku langsung mikir, ya kelas 1 aja nggak cukup deh, aku harus masuk kelas 2 karena nggak lengkap gitu. Karena aku merasa ketika aku di situ, emang imanku diuji, kayak kehidupanku, aku merasa aku tuh lebih dekat sama Tuhan dibanding ketika aku nggak di luar sekolah. Aku merasa hubunganku sama Tuhan pokoknya indah lah begitu. Kak dia perasa lah. Aduh, kalau saya masih ranah sekuler dulu gitu ya. Tapi tetap Oke, berarti selama Majesty bersekolah Alkitab gitu ya, mengambil keputusan untuk bahwa aku mau nih Tuhan untuk sekolah Alkitab kelas 1 gitu kan. Pasti selama waktu yang ada itu akan ada proses, betul ya? Benar. Nah, untuk Majesty mencapai garis finish yang sudah Majesty tentukan, yang sudah Majesty doakan ke Tuhan, pasti tidak mudah, pasti penuh dengan liku-liku nih. Nah, bagaimana sih caranya Majesty untuk menjaga motivasi dan semangat Majesty agar kuat ketika menghadapi berbagai proses atau kesulitan selama ya Majesty mungkin bersekolah di Alkitab tadi? Aku konsisten ya, tetap konsisten, sama aku tetap jaga komitmenku dari awal. Pas aku yang sekolah Alkitab juga itu tidak mudah ya proses yang waktu aku di dalam sekolah Alkitab itu, karena waktu itu aku zaman COVID, jadi kayak ada info-info udah meninggal nih, ada temanku juga orang tuanya meninggal kayak gitu. Aku juga dipenuhi dengan rasa takut itu, sampai-sampai aku mau menyerah aja gitu. Dan benar aja pas sekolah Alkitab itu keluargaku ada yang kena COVID, opa, oma, sama papaku juga, mereka di karantina. Itu menimbulkan rasa ketakutan tersendiri dalam kehidupanku. Juga waktu aku ke sekolah Alkitab itu, mamaku sakit kan, dan waktu itu mamaku sebenarnya udah nggak bisa dioperasi kata dokter, tapi mamaku memaksakan untuk operasi. Di situ juga timbul rasa ketakutan karena ketika dokter sudah vonis seperti itu seharusnya udah nggak bisa kan, tapi nggak tahu bagaimana memang Tuhan tolong. Waktu itu aku udah dapat info mamaku operasi, aku cuman bisa nangis, aku ngeluh sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, Engkau yang manggil aku di tempat ini, aku percaya juga Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanku, bahkan pun kehidupan keluargaku. Di situ emang Tuhan menguji banget aku untuk tetap kuat di waktu itu di sekolah Alkitab itu. Dan puji Tuhan aku melihat penyertaan Tuhan. Karena apa? Aku emang berserah penuh mengandalkan Tuhan terus, karena satu keyakinanku, ketika Tuhan telah memilih, ketika Tuhan telah memanggil kita untuk memenuhi rencananya, Tuhan pasti juga akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dan pastinya yaitu tetap teguh, tetap jangan goyah, pokoknya kita tetap beriman kepada Tuhan, kita beriman, kita tetap percaya kepada siapa yang akan menolong kita begitu. Oke, jadi memang ini si Majesty berbicara keadaan atau situasi di masa pandemi itu buat saya juga nih Majesty. Aku pun kadangkala sempat berpikir ketika di masa itu ya, aku berpikir bahwa banyak kekhawatiran, banyak kebimbangan, banyak hal yang saya pertanyakan ke Tuhan nih. Bahkan kalau udah berbicara mengenai orang tua, bagi seorang anak perantau seperti kita gitu, itu menimbulkan banyak keraguan gitu. Bahkan kadangkala kalau tidak kuat, kalau tidak menjaga relasinya dengan Tuhan, bisa saja goyah. Bener-bener. Nah, jadi memang kalau aku pikirkan kembali nih, kayak Tuhan kayak mana masa COVID, udah 5 tahun nih Majesty nggak balik, merantau, mulai dari bekerja hingga sekarang kayak gitu. Jadi aku berpikir kayak mana Tuhan di masa pandemi seperti ini, merasa kayak finance-nya pada low semua, lalu jauh dari orang tua, aku perantauan pun terkekang sana sini. Memang benar-benar menimbulkan pikiran bahwa
ini aku harus gimana nih ya Tuhan, memang benar-benar gak ada jalan lagi sih selain berserah sama Tuhan dan percaya kalau Tuhan yang akan menolong begitu. Benar-benar. Memang harus teguh sih, harus memang punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena benar yang kamu katakan bahwa kalau Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah memilih kita untuk ada di tempat ini, ada di proses sampai detik ini, bahkan Tuhan akan bertanggung jawab kan atas hidup kita. Jadi teman-teman yang akhir-akhir ini maybe kayak, Tuhan aku gak mampu nih, aku bingung, aku bimbang dan sebagainya, balik lagi yuk ke Tuhan, coba kita koreksi lagi gitu ya relasi kita ke Tuhan. Apakah saya dan teman-teman relasi kita sudah baik ke Tuhan? Karena untuk mencapai satu keteguhan itu kita perlu Tuhan. Iya. Jadi gak bisa jalan sendiri. Kalau misalnya manusia jalan sendiri itu ya udah biasa, tapi kalau kita menjalani proses sendiri itu kita nggak bisa. Ya kan, kita harus butuh Tuhan. Iya, kita harus butuh Tuhan. Kita nggak boleh main single kalau dalam menghadapi proses hidup. Benar. Benar ya Majesty ya. Oke Majesty, menurut aku kamu sangat keren gitu ya. Kamu dan saya semua anak Tuhan yang mampu bertahan melewati proses Tuhan itu keren banget. Aku bilang kita kan punyanya Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan, pastinya kita keren dong. Oke. Nah, berbicara mengenai kita selama kita hidup, biasanya nih Majes, setiap orang itu punya figur atau seseorang yang kita idolakan. Nah, kalau bagi Majesty, ada nggak sih kayak tokoh atau figur inspiratif yang menurut Majesty itu memiliki keteguhan yang luar biasa gitu? Lalu kalau kamu punya nih orang itu atau tokoh itu, apa yang bisa kamu pelajari dari orang itu? Tokoh Alkitab bisa nggak sih? Oh boleh, mau tokoh Alkitab mau sama Agus juga boleh. Om Agus kan tokoh rohani. Oh iya benar-benar. Aku tokoh Alkitab ini tokoh yang emang dari dulu sampai sekarang aku selalu belajar dari tokoh Alkitab ini, yaitu Ayub. Siapa sih yang nggak tahu cerita tentang Ayub ya, keteguhannya ketika Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami cobaan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Tapi dia boleh teguh di dalam Tuhan melewati semua itu. Bahkan pun di Ayub itu dibilang ketika Tuhan menguji kita akan keluar seperti emas, kita akan timbul seperti emas. Aku meyakini firman Tuhan itu kayak ketika Tuhan menguji kita, Tuhan itu beserta kita. Dia emang mengizinkan kita mau melihat kita boleh nggak, kita kuat nggak lewati yang udah dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya seperti Ayub ini, ketika dia teguh di dalam Tuhan, ketika dia berani melewati semua cobaan yang dia hadapi, dia ditinggal anak-anaknya, bahkan istrinya pun bilang ke dia, kutukilah Allahmu, kayak Tuhanmu gila kayak gitu. Tetapi dia tetap enggak, dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sampai akhirnya ketika dia bertahan dalam ujian itu, Tuhan kan memberikan dia berkat yang luar biasa. Bahkan pun kata Alkitab 2 kali lipat Tuhan memberkati Ayub. Di situ aku belajar kayak enggak, kita aja ya, kalau aku tuh nggak pernah kayak misalnya dapat cobaan yang kayak udah kayak Ayub gitu kan. Kalau menurutku cobaan yang Ayub hadapi itu udah sangat-sangat luar biasa. Aku kayak maksudnya masih boleh lah, masih kayak Tuhan pasti mampukan. Karena setiap kali aku mendapatkan proses, satu yang selalu aku tanamkan dalam diriku, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Bahkan pun kata Alkitab ya, ketika kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Amin. Jadi kalau kita jatuh, Tuhan gak biarkan kita tergeletak, sebab Tuhan menopang kita. Amin. Benar-benar. Nah, Majesty, selama kita menghadapi proses hidup, aku dan kamu begitu ya, pasti kita pernah berada di satu titik yang benar-benar berat, tapi tidak seberat tokoh Ayub tadi ya. Iya benar. Nah, kalau Majesty sendiri berada di satu posisi yang sangat-sangat berat, atau mungkin kalau orang sekarang mengenal dengan stres gitu loh. Tapi kalau menurut saya nih Majesty, karena anak Tuhan gak ada lah yang sampai stres gitu lah, ya kan? Mungkin bahasanya lebih kepada berada di titik yang terendah banget kayak gitu ya. Nah, ketika kamu berada di titik terendah,
bagaimana sih kamu mengelola emosimu atau mengelola dirimu untuk tetap berusaha survive atau berusaha tetap teguh untuk mencapai tujuan kamu sekalipun dalam posisi atau situasi yang tersulit. Mana ya? Sebenarnya aku tahun ini aku merasakan titik terendah dalam hidupku beberapa bulan yang lalu. Yang aku lakuin itu apa ya? Aku berserah sih sama Tuhan. Kayak sebenarnya secara manusia kok bisa gitu. Kok Tuhan kasih sih kayak gitu. Kayak aku nggak mampu, apalagi waktu itu aku di perantauan kan, jauh dari orang tua. Aku kayak aku merasa sendiri begitu. Tetapi satu keyakinan juga yang timbul dalam hatiku kalau aku tuh nggak sendiri, ada Tuhan. Jadi ketika aku mendapatkan masalah itu, aku cuma doa sampai aku waktu itu karena emang udah nggak sanggup gitu, aku puasa. Berapa kali aku puasa, aku minta pertolongan sama Tuhan. Kayak aku lihat walaupun di titik terendah kita ya, Tuhan selalu menunjukkan kekuasaannya. Tuhan selalu menunjukkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa tanpa kita sadari ya. Walaupun kita sudah merasa ini titik terendah dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang menolong kita. Dan tadi bagaimana supaya aku tetap untuk mencapai tujuanku itu ya, pastinya aku tetap teguh sih. Aku tetap percaya sama Tuhan, karena aku percaya Tuhan yang memegang kendali kehidupanku ini. Ketika aku merencanakan sesuatu dan aku ada di titik terendah, yang harus aku lakuin yaitu keluar dari masalahku itu. Kita jangan cuman stuck di situ, membuat kita lemah, membuat kita down, sampai bisa membuat kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Jadi kita harus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Kita harus percaya sama kuasanya Tuhan. Kalau pasti Tuhan akan bela kehidupan kita. Pasti Tuhan akan mengeluarkan kita dari titik terendah dalam kehidupan kita. Kan kita tidak mungkin ya kita harus cuma ada di zona nyaman kita terus ya. Tetap ada zona-zona yang tidak nyaman yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pilihan kita cuma dua, yaitu tetap bertahan atau menyerah. Tapi kalau sejauh ini Tuhan udah bawa kita, kayak Tuhan udah bela kita sebelum ini, masalah-masalah kita sebelum ini Tuhan udah bela, pasti percayalah kedepannya juga Tuhan pasti akan bela. Itu yang membuat aku semangat, karena aku percaya Tuhan akan membela kehidupanku, memegang kendali kehidupanku, begitu. Oke. Luar biasa sekali ya pertolongan Tuhan itu, luar biasa. Kalau aku flashback nih beberapa tahun yang lalu ketika aku menjadi maba lah ya, Mahasiswa baru ya. Bukan mahasiswa abadi, tapi mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Ketika berada di posisi yang memang benar-benar baru berkuliah, gitu. Aku mahasiswa yang baru berkuliah di USW, berantau tanpa ada keluarga satupun, memang istilahnya hidup dengan sendiri. Gitu. Lalu memang harus benar-benar ya berserah, pasrah sama Tuhan sih, bukan menyerah ya, tapi bersih ya. Jadi aku berpikir bahwa Tuhan, ketika aku berkuliah di USW ini biayanya sangat mahal, orang tuaku background latar belakang ekonominya sangat rendah begitu. Bagaimana nih Tuhan? Bahkan kadangkala Tuhan berhadapan dengan hal-hal yang begitu, sempat berada di satu titik terendah yang benar-benar aku nangis, pecah gitu. Yang aku lakukan untuk mengelola stresku ketika aku di titik terendah begitu, aku cuma datang ke Tuhan menangis. Tuhan, nggak mampu aku tuh udah nggak sanggup lagi. Sebenarnya Tuhan bilang ya kalau Tuhan udah ciptain kita, Tuhan sudah adakan kita di dunia ini, sebenarnya Tuhan bertanggung jawab. Iya benar. Cuman kadang-kala pikiran manusia ya, manusia gitu. Ya kamu tahu sendiri bagaimana ya. Apalagi hidup sendiri ya, anak rantau pasti ada kepikiran pengen betul nangis sendiri. Sampai di titik dimana Tuhan, aku nggak punya duit, orang tua nggak punya duit. Benar yang kamu bilang, kamu katakan bahwa aku mengambil satu waktu untuk aku berpuasa. Karena menurut aku ketika kita puasa, kita datang dengan hati yang benar-benar haus dan rindu, aku percaya sih kalau Tuhan itu akan terus bekerja. Iya benar, Tuhan pasti bekerja. Jadi ketika aku berpuasa, aku ceritakan sama sepertinya ketika aku cerita dengan bapak di dunia begitu, ayahku, aku menceritakan itu semua ke Tuhan, layaknya seperti anak yang berangkat seperti bapak.
Karena memang benar-benar secara manusia saya tuh udah nggak mau Tuhan, orang tua udah nggak punya, saya harus gimana. Yang saya lakukan adalah jika Tuhan menghendaki untuk saya tetap bertahan, untuk saya tetap teguh, untuk saya tetap bisa survive, saya percaya dalam 3 hari ke depan Tuhan akan kasih jawaban yang pasti. Benar-benar. Dan puji Tuhan, tidak ada waktu sampai 3 hari, esoknya pun Tuhan genapi semuanya. Luar biasa. Tuhan kita kan Tuhan yang kaya, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Betul sekali. Dan dari situlah aku mencoba untuk kayak, oke, dari sini nih Dep, kamu tuh udah gak boleh lagi meragukan karya Tuhan, kamu gak boleh meragukan Tuhan, kamu harus percaya, trust. Seperti khotbah minggu kemarin, trust aja ke Tuhan. Kalau kamu udah gak mau, serahin aja ya, itu udah giliran Tuhan kan. Bener, lakuin aja yang menjadi bagian kita, selebihnya Tuhan yang lakukan pekerjaannya yang luar biasa. Yes, betul sekali. Dan puji Tuhan, selama sudah hampir memasuki tahun keempat, merantau tanpa harus pulang kampung itu menurut saya satu tantangan yang luar biasa. Ya. Tapi puji Tuhan, saya kasih keteguhan yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, untuk pada akhirnya Tuhan izinkan saya untuk memasuki tahun keempat, dan saya sedang survive nih dengan preskripsian saya. Wisuda. Wisuda. Oke, tapi percayalah teman-teman yang mendengarkan pada hari ini bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak tinggal diam atas hidup kita. Tuhan itu selalu bekerja. Bahkan orang di luar Tuhan saja Tuhan tetap pelihara, apalagi kita yang datang kepada Tuhan. Apalagi kita punya apa istilahnya, identitas bahwa kita nih anak Tuhan. Iya, kepunyaan Tuhan. Betul. Jadi kalau kepunyaan Tuhan ya nggak mungkin lah Tuhan biarkan kamu jatuh tergeletak, nggak mungkin lah Tuhan biarkan kamu meminta-minta. Iya, tapi Tuhan pelihara. Nah, lalu setiap kita pasti punya plan, ya nggak sih? Kamu punya plan nggak sih? Ada nih. Pasti ya kan, pun punya plan. Iya, dan masih muda ya, banyak rencana kan gimana ya guys. Bahkan yang sudah berumah tangga aja plannya banyak, apalagi yang muda gitu kan. Iya. Ya kan, punya ide-ide liar gitu. Iya. Punya ide-ide liar, punya plan-plan yang di luar nalar kadang. Iya. Oke, lalu apa sih yang bagaimana yang Majesty akan rencanakan gitu, langkah-langkah nyata atau langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuannya Majesty, dan bagaimana sih keteguhan berperan dalam perencanaan Majesty tersebut? Kalau mau bilang aku banyak rencana ya. Apalagi habis kuliah ini nggak sih. Aku yang aku lakukan tuh ya tetap berdoa sih. Aku andalkan Tuhan sama belajar gitu ya. Karena adalah rencana aku untuk sekarang secret lah. Apa yang harus aku ambil setelah ini, itu tujuanku. Yang aku lakuin itu cuma apa? Belajar, berdoa, andalkan Tuhan, konsisten, percaya aja kalau pasti aku bisa mencapainya. Tapi jangan maksa juga sih. Kayak Alkitab bilang kan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Jadi sebenarnya aku serahkan aja sama Tuhan. Pokoknya aku cuman doa, Tuhan tahu kerinduanku, Tuhan tahu rencanaku, selebihnya biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Oke, jadi keteguhan berperan di dalam perencanaanmu ya, di dalam perencanaan untuk mencapai tujuan ya, kamu dengan melakukan langkah yang nyata, yaitu berdoa dan berserah, benar gitu ya. Jadi berdoa bukan cuma doa makan ya teman-teman ya, bukan doa mau tidur ya, doa pribadi juga harus saat teduh. Jadi setiap harinya kita luangkan waktu. Benar-benar. Majesty masih ya saat teduh ya? Iya dong. Oke, jangan lupa bangun pagi, Beston gitu. Kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang kita hadapi saat ini, pasti Tuhan tahu. Jadi besoknya nggak cuma hari Sabtu aja teman-teman, pas sebelum ibadah. Jadi besoknya setiap hari. Iya, jangan lupa saat teduh. Aduh, luar biasa sekali nih Majesty. Lalu pasti selama kita berbincang-bincang, selama kita berbagi cerita, sharing begitu ya, pasti ada dong pesan atau nasihat tentang keteguhan yang ingin Majesty sampaikan nih, atau ingin Majesty bagikan ke teman-teman, khususnya teman-teman pemuda Youth Siloam nih.
yang pastinya mereka butuh butuh semangat, butuh pesan dari Majesty. Apa nih yang Majesty mau sampaikan supaya menginspirasi mereka gitu? Jadi pesanku untuk teman-teman Youth Siloam ya, bahkan pun teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini, tetap teguh, jangan goyah ketika misalnya kita dihadapi oleh cobaan sekecil apapun itu. Jangan sampai kita menggoyahkan iman kita. Kita tetap teguh, kita tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu ada di proses kehidupan kita. Jadi tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Jangan lupa doa, jangan lupa untuk berserah sama Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan juga akan menolong kita, membantu kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Oke, jadi teman-teman tetap ya. Ya, tetap calon-calon orang Jawa. Oh, amin. Untuk saya yang di luar Pulau Jawa, ketika saya harus belajar bahasa Jawa itu menjadi hal satu yang lucu. Tapi iya, sama. Ya, kita kan anak-anak perantauan bukan orang Jawa ya. Jadi kayak ketika kita ngomong bahasa Jawa itu malah diketawain gak sih? Karena kan orang Jawa medok ya. Kita nggak ada medok-medoknya. iso aku medok iso. Aku ora. Jadi tetap yo. Are-are. Teman-teman tetap teguh, tetap kuat, karena seberat apapun masalah teman-teman dan kita, sebenarnya Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tetap berperan dan memegang kita sampai tugas kita selesai. Benar. So, buat teman-teman jangan takut, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan bela kau. Tuhan pasti membela dan memegang gitu. Lalu nih teman-teman, kita juga perlu seperti pesan-pesan atau masukan gitu dari Majesty untuk teman-teman pengurus supaya kita selalu di-upgrade jiwa pelayanan kita begitu. Untuk kita kan kalau katanya kita nih pengurus teguh nih melayani, supaya kita lebih teguh lagi kita butuh seperti asupan baru, seperti motivasi atau masukan atau pesan gitu untuk pengurus yang bagaimana gitu ke depannya. Ke depannya untuk pengurus ya tetap semangat sih kan. Pengurus juga kayak supaya jemaat pemuda itu meneladani kayak kalau mau bilang figur gitu ya bagi jemaat pemuda. Jadi seharusnya teman-teman pengurus itu menjadi teladan yang baik bagi kami jemaat pemuda ya, bahkan pun program-program ke depan atau rencana-rencana ke depan, atau bahkan pun kalau bisa tambah kegiatan gitu supaya anak jemaat pemuda tuh kayak tambah semangat aja gitu dalam mengikuti peribadatan, mengikuti Siloam. Oke, jadi teman-teman pengurus, halo teman-teman pengurus Siloam. Ini saya seperti berbicara dengan diri saya sendiri juga. Iya, Anda pengurus juga kan? Puji Tuhan, pengurus. Jadi buat teman-teman pengurus, jadi kita tidak hanya sekedar teguh saja, kita harus mengupgrade jiwa pelayanan kita untuk kita lebih teguh lagi. Jadi kita nih role model ternyata ya. Ya, tetap satu hati ya. Satu hati. Iya, seperti Pak Esunya. Jadi kita harus tetap teguh, kita percaya bahwa selama kita berpelayanan tidak ada pelayanan yang sia-sia. Ya, benar. Motivasi kita untuk melayani untuk Tuhan, karena dari Tuhan untuk Tuhan dan kembali hanya bagi nama Tuhan begitu. Jadi terima kasih banyak Majesty sudah memberikan kita semangat, sudah mau berbagi sharing, sudah mau bercerita-cerita, meluangkan waktunya. Pokoknya thank you banget ya, sudah mau bersama-sama cerita. Yang pastinya podcast hari ini akan memberkati saya, kamu, dan teman-teman yang lainnya, bahkan akan mengupgrade kita semua untuk kita semakin lebih tetap teguh dalam proses ataupun problem masalah apapun. Intinya jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap berdoa. Begitu ya Majesty? Tetap semangat. Tetap semangat. Demikian podcast kita malam ini. Pada hari ini semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.